Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rapi Alpariji dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika sosial. Nah, etika sosial adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi dengan masyarakat, lingkungan, dan individu lain. Nah, hal ini mencakup tanggung jawab, empati, dan kesadaran akan dampak tindakan terhadap orang lain dalam konteks bertamu, ke luar negeri, dan berkendaraan. Etika sosial menekankan penghormatan, keselamatan, dan kelanjutan. Etika ini terbagi dalam banyak aspek. Dua di antaranya yang sangat krusial adalah etika bertamu dan etika berkendara, yaitu poin pertama ada etika sosial dalam bertamu ke luar negeri. Nah, bertamu ke luar negeri melibatkan interaksi lintas budaya, sehingga etika sosial penting untuk menghindari konflik dan mempromosikan harmoni global. Fokusnya pada penghormatan budaya setempat, pelestarian lingkungan, dan tanggung jawab pribadi meliputi. Nah, yang pertama, penghormatan budaya dan norma lokal. Hormati adat istiadat, bahasa, dan agama negara tujuan, misalnya di Jepang. Hindari bicara keras di tempat umum. Di negara muslim, kenakan pakaian sopan saat berkunjung ke tempat ibadah. Yang kedua, dampak lingkungan. Kurangi jejak karbon dengan menggunakan transportasi rumah lingkungan seperti kereta atau berjalan kaki. Dan hindari membuang sampah sembarangan. Etika ini mencegah kerusakan ekosistem global. Yang ketiga, interaksi sosial. Jaga privasi orang lokal, jangan mengambil foto tanpa izin. Berikan tips atau donasi kecil kepada komunitas setempat untuk mendukung ekonomi lokal. Yang keempat, keselamatan dan tanggung jawab. Patuhi hukum setempat, misalnya larangan merokok di area publik, dan lindungi diri dari risiko seperti penipuan. Etika ini mencakup solidaritas seperti membantu turis lain dalam kesulitan. Nah, yang kelima ada contoh kasus saat bertamu ke Bali. Wisatawan internasional diharapkan menghormati pura dengan memakai kain sarung. Pelanggaran bisa dianggap tidak etis dan merugikan hubungan sosial. Nah, untuk poin keduanya ada etika sosial dalam berkendara. Berkendara, mengemudi atau menggunakan kendaraan melibatkan risiko keselamatan dan dampak sosial lingkungan. Etika sosial di sini menekankan empati, disiplin, dan keberlanjutan untuk mencegah kecelakaan dan polusi. Nah, untuk yang pertama ada keselamatan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas, misalnya stop di lampu merah, jaga jarak aman, dan hindari mengemudi ugal-ugalan. Etika ini mencakup membantu korban kecelakaan atau memberikan jalan bagi ambulan. Yang kedua ada ramah lingkungan. Gunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda listrik atau carpooling untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Hindari membuang sampah dari jendela mobil yang merusak lingkungan sosial. Yang ketiga, empati dan sopan santun. Berikan isyarat hormat seperti klakson singkat untuk terima kasih, dan hindari memotong jalur secara agresif. Di negara berkembang, etika ini termasuk toleransi terhadap pengendaraan informal seperti beca. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Jika mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat, itu tidak etis karena membahayakan nyawa orang lain. Promosikan kampanye keselamatan seperti drive safe untuk komunitas. Nah, yang kelima ada contoh kasusnya itu seperti di Jakarta. Pengemudi diharapkan menggunakan helm dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Pelanggaran etika ini bisa menyebabkan kemacetan sosial dan risiko kecelakaan. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Etika sosial dalam kedua konteks ini mendorong perilaku saling menguntungkan, bertamu ke luar negeri, membangun toleransi global, sementara berkenalan memastikan keamanan bersama. Nah, keseluruhan materi tentang etika sosial bertamu dan berkendara di luar negeri dapat disimpulkan bahwa penghormatan terhadap budaya lokal adalah kunci utama. Adapun poin-poin intinya, yang pertama, adaptasi kultural adalah kebutuhan etika sosial, bukanlah universal. Apa yang dianggap sopan di satu negara, misalnya melepas sepatu di Jepang,
bisa jadi tidak berlaku di negara lain, misalnya tetap memakai sepatu di Jerman. Nah, yang nomor 2, etika bertamu fokus pada penghargaan tuan rumah. Hal ini mencakup ketepatan waktu yang ketat, terutama di Eropa Utara, Asia Timur, membuat janji terlebih dahulu dan memahami norma alas kaki serta hadiah di rumah orang lain. Yang ketiga, etika berkendara fokus pada hukum dan keselamatan. Hal ini menuntut kepatuhan mutlak terhadap aturan lalu lintas lokal, termasuk arah kemudi dan batas kecepatan yang ketat, dan kelengkapan dokumen wajib seperti SIM internasional. Yang keempat, hati-hati dengan norma komunikasi, penggunaan klakson yang berlebihan saat berkendara atau kontak fisik, dan bahasa tubuh yang tidak pantas saat bertamu dapat dianggap agresif atau tidak sopan di banyak budaya. Nah, secara umum, kesadaran penelitian awal dan sikap rendah hati adalah bekal terpenting agar Anda dihormati sebagai tamu di negara lain. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.